Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selama COVID-19 kita melakukan pembelajaran daring. Jangan bosan-bosan karena keadaan dan kondisi yang melakukan kita seperti ini. Ya. Lalu lagi ke bab 7, peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Data kompetensi menganalisis peranan Indonesia dalam perdamaian dunia. Kompetensi dasar 3.5 mengevaluasi peran Indonesia dalam hubungan internasional. Indikator hasil yang diharapkan 3.5.1. Siswa dapat mengidentifikasi peran Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dunia melalui organisasi internasional, Konferensi Asia Afrika. Peran Indonesia dalam Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika atau KA adalah sebuah konferensi antara negara-negara Asia dan Afrika yang kebanyakan baru memperoleh kemerdekaan dengan diadakannya Konferensi Asia Afrika ini. Banyak negara di Asia dan Afrika yang dahulunya terjajah kemudian menjadi negara yang merdeka. Latar belakang KA, benua Asia dan Afrika letaknya berdekatan dan saling melengkapi, merupakan satu kesatuan geografi yang disebut dunia timur. Memiliki persamaan nasib sebagai korban penjajahan bangsa Eropa dan memiliki persoalan yang sama, yakni keterbelakangan sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan sebagai akibat penjajahan. Hasil konferensi mancanegara tidak lanjut dari konferensi Kolombo yang diikuti oleh 5 perwakilan negara, yaitu Ari Sastrowijoyo PM Indonesia, Pandit Jawaharlal Nehru PM India, Sir John Kotiwala CR Sri Lanka, Muhammad Ali Jinnah PM Pakistan, dan UNU PM Myanmar. B. Tujuan KA menciptakan perdamaian dan ketentraman hidup bangsa-bangsa ada di kawasan Asia Afrika, membantu juga PBB dalam tantangan dunia yang kekal dan abadi, membentuk perjuangan bangsa-bangsa Asia Afrika untuk mencapai kemerdekaannya. Peran Indonesia dalam penyelenggaraan KA, yaitu Indonesia memprakarsai dan sebagai tempat penyelenggaraan konferensi pancanegara kedua yang berlangsung tanggal 28 sampai 29 Desember 1954 di Bogor, Jawa Barat. Indonesia memprakarsai dan sebagai tempat penyelenggaraan konferensi Asia Afrika yang berlangsung tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka Bandung. Dampak KA bagi negara di kawasan Asia Afrika. Perjuangan bangsa-bangsa di kawasan Asia dan Afrika untuk memperoleh kemerdekaan makin meningkat. Kemerdekaan bangsa-bangsa di kawasan Asia Afrika dalam persatuan politik dunia mulai mendapat arti, punya kerjasama dan hubungan yang baik antara negara di kawasan Asia Afrika di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Hasil KA yang dirumuskan dalam Piagam Deklarasi Bandung menghormati hak dasar manusia dan tujuan serta asas termuat dalam Piagam PBB, menghormati kedaulatan dan integritas semua bangsa, mengakui persamaan semua ras dan persamaan semua bangsa, tidak melakukan intervensi terhadap negara lain, menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri, menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai. Ya, hanya itu dapat saya sampaikan materi, kemudian saya berikan untuk minggu depan. Apabila ada tutur kata yang kurang baik tidak berkenan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang ketiga, cara kita bersyukur yaitu menggunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk beramal soleh. Sesungguhnya orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan menggunakan nikmat Allah untuk beramal soleh, tidak digunakan untuk maksiat kepadanya. Ia gunakan matanya untuk melihat hal-hal yang baik, contohnya untuk membaca ayat-ayat Al-Quran, lisannya untuk berkata yang baik-baik, dan anggota badannya ia gunakan untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla.